Gimana Bu Yudi? Kira-kira sekarang kita saksikan movie drama berikut ini dengan judul Jujur. Kenapa kamu? Tadi di kantor dipanggil dan dikasih surat pemutusan kerja. Mikirnya itu pakai otak. Bro, dipanggil bos ke atas. Tapi kenapa harus saya, Bu? Untuk membiayai anak-anak dan rumah tangga. Kalau tidak ada kerja zaman segini kan susah. Selamat pagi. Oke. Nama saya Michael. Alkisah di suatu tempat perumahan yang indah di Surabaya Selatan tinggallah seorang pria bernama Michael Najoan. Dia adalah seorang pria yang diberkati oleh Tuhan, dianugerahi seorang istri bernama Melinda dan seorang putri cantik bernama Erin. Keluarga ini adalah keluarga yang sungguh berbahagia. Michael, umat gereja Katolik, dia berhasil memimpin istri dan anaknya menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan. Kegembiraan dan keceriaan selalu ada di dalam keluarga ini. Mereka juga melayani umat Tuhan yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Lihatlah betapa bahagia. Pasti tidak akan pernah ada masalah yang menyentuh keluarga ini. Aku juga ingin seperti mereka. Inilah Michael Najoan, Melinda, dan Erin. Namun, pada satu saat ketika pandemi COVID-19 mulai merambah muka bumi, kebahagiaan yang seakan tidak akan pernah habis tergoncang pada waktu itu. Michael Najoan yang mempunyai pekerjaan baik di satu perusahaan yang besar, dia cukup di dalam hal ekonomi. Dia cukup di dalam hal kedudukan pekerjaan. Dia cukup dikagumi oleh orang-orang yang bekerja bersamanya. Namun oleh karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh muka bumi, membuat roda kehidupan keluarga Michael Najoan sekarang berada di bawah. Apa yang terjadi? Mengapa demikian? Mari kita saksikan Bro, oleh dipanggil bos ke Michael atas. Dipanggil bos. Najoan. Iya. Sekarang? Iya. Ada apa ya? Wah, nggak tahu aku bro. Ya, nanti bentar lagi saya ke sana. Siap. Selamat siang, Bu. Oh siang Pak Michael. Kakaknya manggil saya. Iya, silakan duduk Pak Michael. Terima kasih. Jadi begini Pak Michael,
Mohon maaf sekali, saya harus menyampaikan berita ini kepada Pak Michael. Keputusan dari pimpinan perusahaan, Pak Michael terpaksa dimasukkan di salah satu karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Ini suratnya. Maaf ya Pak. Berarti saya dipecat ya Bu? Ya Pak Michael, pemutusan hubungan kerja karena masa pandemi. Tapi kenapa harus saya Bu? Dari sekian banyak orang. Ya maaf ya Pak ya, itu sudah keputusan pimpinan. Terus kehidupan keluarga dan anak saya gimana Bu? Ya maaf Pak Michael, itu sudah di luar wewenang saya, maaf ya Pak. Ya sudah lah Bu. Berarti per hari ini saya harus keluar ya? Iya betul sekali Pak Michael. Nggak apa-apa Bu, terima kasih. Maaf ya Pak. Sekali lagi, maaf perusahaan berterima kasih atas kerjasama Pak Michael selama ini. Ya sama-sama Bu. Ya. Dengan kontai, Michael pulang ke rumah. Halo. Udah pulang. Iya. Kenapa kamu? Tadi di kantor dipanggil dan dikasih surat pemutusan kerja dengan alasan berhubung masa pandemi harus ada karyawan yang dikurangi. Nah kok kebetulan kok sih dapatnya di papa. Jadi ya apa ini? Masa pandemi nyari kerja susah. Jadi maksudnya kamu sudah nggak kerja lagi? Iya, di PHK. Terus gimana kita hidup ini? Untuk membiayai anak-anak dan untuk rumah tangga, kalau tidak ada kerja zaman segini kan susah. Sedangkan untuk mencari kerja lagi, pasti akan lebih susah lagi. Terus bagaimana kita hidup nanti? Ya sudahlah, kita harus tetap berpengharapan. Kan kita punya Tuhan. Tapi apa bisa tuh langsung instan dapat kerja? Kita harus minta sama Tuhan. Kalau tidak ada jalan, Tuhan pasti tolong. Nanti aku juga bantu. Dan kita doa dulu ya. Dan doa Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Hanya satu yang dia minta, agar
Sejak peristiwa itu, Michael tidak berhenti-hentinya berusaha mencari kerja melalui segala macam cara, baik melalui iklan lowongan kerja, melalui situs-situs pencarian kerja, titip kepada teman-teman. Minggu berjalan minggu, bulan berjalan bulan, namun tidak ada satupun surat lamaran yang mendapat tanggapan. Semua seakan-akan sirna ditiup angin entah kemana. Sudah banyak rombongan surat dilayangkan, tapi hingga saat ini belum ada panggilan sama sekali. Coba saya cari lagi, kali aja masih ada lowongan yang sesuai dengan kemampuan saya. Saudara, sekarang kita mau melakukan polling. Saya minta kepada Anda semua untuk memberikan saran kepada Pak Michael. Dalam situasi ini, apakah Pak Michael harus terus tanpa putus asa mencari kerja, atau berhenti saja, tidak usah cari kerja, tunggu saja, berdiam di rumah sampai pandemi berakhir? Ada dua pilihan. Setelah diklik, silakan disubmit. Jangan lupa disubmit. Sebaiknya terus cari kerja atau berhenti saja di rumah menunggu sampai pandemi berakhir. Berapakah pollingnya? 100% A. Tetap cari kerja, terus berusaha. Michael, tampaknya selama ini kamu terlalu berfokus kepada masalahmu. Sadar Michael, sadar. Oh iya, permasalahan ini sangat menyita perhatian sampai melupakan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau tetap setia menyertai kami sekeluarga. Ampuni hati anak-Mu ini Tuhan, kalau masalah ini menyebabkan hati anak-Mu ini lebih condong untuk melihat masalah yang menjadi lebih besar dan melupakan Engkau sang sumber berkat. Tuhan, saya percaya di dalam setiap pergumulanku, di dalam setiap permasalahanku, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir. Di dalam masa yang tidak pasti ini Tuhan, di mana semua tidak jelas, bahkan besok saya tidak tahu apakah yang akan terjadi dengan keluarga saya. Tapi biarlah hati ini akan terus condong ke hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan, di dalam semua yang tidak pasti, saya bisa melihat Engkau yang pasti. Engkau yang selalu hadir, selalu menyertaiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang
Pagi, Pak. Pagi-pagi. Sarapan dulu, Pak. Oh, terima kasih. Nah, ini ada surat buat kamu. Wah, surat apa ya ini? Wah, kurang tahu ya. Ayo coba kita lihat. Wah, Ma, Surat apa itu, Pak? ini ada surat panggilan untuk interview. Wah, puji Tuhan, Pak. Wah, puji Tuhan. Selama ini yang dinanti-nanti akhirnya Wah, Tuhan ada baik. yang memanggil. Puji Tuhan. Luar biasa ya Tuhan. Puji Tuhan, Pak. Tuhan baik. Di saat semua serba tidak pasti, di saat semua kita berharap, ternyata Tuhan begitu baik. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau berhati setia yang selalu menopang. Ku mau selalu Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Hai penonton, terima kasih sudah beri saran yang tepat untuk Pak Michael. Dan kita semua bersyukur karena hasil dari apa yang Anda sarankan luar biasa. Yang bergembira hatinya bukan cuma Pak Michael dan Ibu Melinda, tapi semua yang ada di sini pasti bersukacita, bergembira. Begitu juga dengan hati Pak Michael, dengan hati yang meluap-luap dengan sukacita, meskipun belum tahu hasil interviewannya loh ya. Tapi mereka terus bersyukur. Mereka terus bersyukur. Kalau saya tanya, bersyukur untuk apa? Enggak tahu Ibu. Pokoknya hati saya melimpah dengan syukur. Itulah anak-anak Tuhan yang selalu punya pengharapan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Pak Michael pun segera pergi untuk menemui bosnya, untuk menemui perusahaan yang baru yang dimana dia akan diinterview, sambil terus diiringi doa oleh Melinda dan Erin putri tercinta. Selamat pagi. Oke, Nama saya Michael. ya. Kemarin saya dapat surat panggilan interview kerja di perusahaan ini. Apakah ini benar di sini? Bentar ya Pak, saya cek dulu ya. Oh, iya. Sebentar, Bapak bisa tunggu dulu, nanti saya berikan ke HRD ya. Oke, terima Silakan, kasih. Pak. Menunggu adalah pekerjaan yang paling tidak disukai oleh Michael, terutama pada saat-saat seperti ini. Apa yang terjadi? Mengapa aku belum juga dipanggil masuk ke kantor? Pertanyaan apa ya yang akan diajukan? Pak Michael, mari saya antar ke atas. Ya, Bu.
Maaf Bu. Kamu itu, kalau jalan itu makan harus dipakai. Iya maaf Bu. Pagi-pagi, mau bikin resek aja. Apa sih? Michael bergegas pulang karena ternyata dia diterima di pekerjaan yang baru. Karena itu, dia segera menuruni tangga dan terjadilah tabrakan itu. Siapakah wanita yang telah ditabrak oleh Michael? Tidak peduli Michael siapa dia. Yang penting aku diterima di pekerjaan itu. Dia tidak peduli pada kata-kata kasar dari wanita itu. Tidak peduli apapun. Yang penting aku segera pulang ke rumah. Aku ingin segera memeluk Melinda dan Erin dan mengatakan, aku diterima, aku diterima. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sudah 1 minggu Michael bekerja di perusahaan yang baru. Sebetulnya pemimpin perusahaan itu adalah seorang wanita yang bernama Ibu Christina. Siapakah wanita itu? Nanti kita akan lihat bagaimana karakter wanita yang memimpin perusahaan baru di mana Michael akan bekerja. Setiap hari Michael selalu berangkat ke kantor yang baru dengan hati yang penuh sukacita. Selalu dia menyanyi dan nyanyiannya selalu sama. Sungai sukacitaku itu terus. Karena memang sukacita meluap-luap di dalam hatinya. Dia bersyukur dan dia tahu bahwa pekerjaan baru ini adalah jawaban doa. Doa Anda semua yang ada di dalam Zoom meeting ini, juga doa Melinda dan juga doa Erin. Tuhan baik, Tuhan sungguh baik. Siapa yang sungguh setuju bahwa Tuhan itu baik, angkat tangan Anda di depan kamera. Semua angkat tangan. Puji Tuhan, luar biasa. Tetapi sudah 1 minggu Michael bekerja di tempat yang baru itu, belum 1 kali pun dia ketemu dengan si pemilik perusahaan itu. Sampai pada 1 hari, yaitu hari ini, Michael dipanggil untuk menghadap si pemimpin Ibu Christina di kantornya. Mari kita saksikan apa yang terjadi pada saat jadi itu. kamu karyawan baru itu. Ya. Ada proyek baru di Makassar, tapi kok katanya mau dibatalin. Kamu udah diinfo? Saya belum dapat info apapun dong. Loh, kok belum? Kamu sudah berapa lama sih di sini? Saya baru 1 minggu. Ini berkasnya. Kamu pelajari dulu. Mau berdiri terus? Itu kan ada kursi. Ini project itu penting banget buat perusahaan. Masa pandemi kayak gini, kita tuh harus cari project sebesar-besarnya. Kalau enggak, perusahaan bisa gulung tikar dan kamu nggak bakal lama di sini. Udah baca tuh. Ini saya bawa
ke tempat saya atau saya pelajari di sini ya, Bu? Lah ya baca di sini. Emangnya mau dibawa kemana lagi? Itu tuh kan sifatnya rahasia. Ya apa sih? Baca di sini aja. Iya, Bu. Ini ada profil perusahaan sama laporan keuangannya. Terus kira-kira alasan proyeknya dibatalkan apa ya, Bu? Malah nanya lagi. Makanya itu dicari tahu. Dipelajari. Kenapa kok dibatalkan? Ini proyek besar, gak main-main. Saya sudah invest banyak di situ. Rasanya saya butuh waktu, Bu, untuk pelajari ini, Bu. Butuh waktu yang gimana lagi? Apanya apaan sih? Halo Pak, apalagi sih Pak? Kamu itu nggak tahu, aku tuh sibuk di kantor. Aku kan sudah bilang, kalau ada tagihan, lihat notanya. Yang di depan kulkas itu loh. Terus kasih itu uangnya, kan udah aku siapin. Aduh, gitu aja kok sampai telepon-telepon segala. Kamu ini nemen, gak bisa apa-apa. Bisa cuma ngerepotin aja. Hah, suami macam apa sih kamu ini? Hah? Gimana itu? Sudah ngerti apa belum? Rasanya saya butuh waktu lagi, Bu, untuk mempelajari ini semua, Bu. Deadline-nya itu sudah minggu ini. Kita itu sudah harus terkirim barang-barangnya itu. Masa sudah ada penawaran, proposal lengkap? Masih perlu waktu juga, masih nggak ngerti-ngerti juga. Cari tahu apa ada kompetitor yang lebih murah. Lah saya juga percuma dong bayar karyawan mahal-mahal kalau ujung-ujungnya saya terus yang mikir. Iya, maaf, Bu. Mikirnya itu pakai otak. Sih. Nih, pelajari ini. Dan ngerti, kalau kamu belum bisa ngerti itu gak usah masuk ruangan saya. Dasar semua lagi itu sama aja. Saya cuma ngerepotin. Saya Punya otak. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Aduh, amit-amit ya. Punya bos perempuan kayak gitu. Saya mau tanya pada Anda semua, bagaimana perasaan Anda kalau seandainya Anda ini ada di tempatnya Michael? Michael ini berasal dari tradisi keluarga yang sangat mengutamakan kaum pria. Kaum pria adalah segalanya. Kaum pria itu harus mimpin. Kaum pria itu yang memegang tampuk pemerintahan. Ternyata di hadapan Ibu Christina, dia mati kutu. Bagaimana perasaan Anda semua kalau saya ngenes banget? Mau tahu enggak apa yang menyebabkan Ibu Christina seperti itu? Garang, galak, adu mak. Apa yang terjadi sebetulnya dalam kehidupannya? Bagaimana ya keadaan keluarganya? Bagaimana suaminya itu? Kasihan banget. Tapi sebentar, kita mau lihat apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari Ibu Christina. Mari kita saksikan di tempat yang satu ini. Jangan pergi kemana-mana.
Ya ampun, Pak. Apa-apaan sih, Pak? Ini, Pak. Rumah pada berantakan kayak gini. Apa sih? Apa sih? Pak, kamu itu dengar apa enggak sih? Rumah ini loh berantakan kayak gini, Pak. Ya. Nanti tak beresin. Diberesin Nggak ya bantuin apa, kamu, Pak? kok. Kamu itu loh jangan HP game terus. Aku tuh capek pulang kerja. Pulang-pulang ke rumah kayak gini, mana di kantor karyawan gak ada yang bener. Gak ada yang pinter. Kamu podo ae, podo TOLOL-nya. Ya. Nanti anu kok tak beresin semua nanti ini. Papa, aku tuh ngomong sama kamu, udah nggak usah pakai handphone lagi. Sini HP-nya. Aku tuh ngomong sama kamu. Mbak ini Nih, diringkesin. sibuk. Aku tuh capek Pak ya. Bangun tidur, ngersihin rumah, bersih-bersih rumah, ke kantor kerja, urusan di kantor banyak. Menang nih Papa, sebentar nih. dengerin aku Nah. lagi ngomong. Gimana mah? Perusahaan itu perusahaan kamu. Kok aku yang kerja? Kamu di rumah game mulu, rumah berantakan tinggal. Enggak apa-apa, nanti tak bersihin sendiri nanti. Enggak perlu bantuan. Tuh kan ngeyel ya, udah salah ngeyel. Ya. Kamu tuh tetep Pak kayak gitu terus Pak. Udah kalau gini tuh aku udah nggak tahan Pak, aku nggak tahan. Terus mama maunya gimana? Aku mau pisah aja. Udah Loh, kita pisah aja. Jangan, sebentar. Loh. Sik, lagi bentar. Bentar, Ma. Itu ternyata yang terjadi. Kita semua bisa melihat situasi rumah Ibu Christina dan Pak Raswin. Tapi Michael tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Karena itu Michael terus bertanya-tanya. Hatinya terus kemerungsung. Pikirannya gelisah. Makan juga jadi ndak enak. Tidur juga jadi gelebak. Apa itu gelebak? Tidak bisa tidur. Ada mulai muncul pikiran dan rencana. Lebih baik aku berhenti dari pekerjaan ini. Berhenti, tapi baru beberapa minggu loh. Kok mau berhenti? Ini masa pandemi. Bisa bekerja di satu perusahaan. Bukankah tadi Michael bersyukur? Kok mau berhenti? Tapi tidak tahan katanya Michael. Tidak tahan aku menghadapi. Karena apa? Setiap hari terus dimarahi. Dalam setiap kesempatan terus dikatakan, kamu ini TOLOL. Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Michael tergabung di dalam suatu komunitas Katolik atau yang sering disebut sel komunitas. Setiap minggu anggota sel ini selalu berkumpul, berdoa bersama-sama, sharing bersama-sama, menguatkan bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Pasti akan memberkati Anda dan juga memberkati saya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. Mari teman-teman, saat ini kita mau siapkan hati. Kita mau masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Kita menyatakan syukur kita atas segala kasih dan berkat yang telah Tuhan berikan sampai hari ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang dalam surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada malam hari ini Kau kumpulkan kami semua, meskipun hanya lewat Zoom. Tapi kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Bapa, saat ini kami rindu untuk men-sharingkan setiap kasih-Mu, setiap berkat-Mu yang telah kami alami. Biarlah setiap sharing kami dapat menambahkan iman kami kepadamu dan menjadi kami semakin yakin Engkau sungguh mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ayo, siapa yang mau sharing dulu? Apa nih? Oke, ini ada yang baru silakan. keterima kerja ini. Iya ya. Mana kerjanya? Selamat ya, bro. Congrats. Terima kasih. Nah, teman-teman gini loh, saya mau sharing. Kan 1 bulan ini kehidupannya sangat naik turun. Diawali dengan tiba-tiba di PHK, terus di dalam keputusasaan, tapi kita selalu bersyukur. Ternyata cuma surat panggilan kerja. Nah, ini sudah beberapa minggu masuk kerja. Ternyata dapat bos yang lumayan jahat. Dia melihat saya itu, iya. Jadi bos itu tiap melihat saya itu kayak melihat petasan. Dinginnya selalu meledak. Kayak melihat apa? Petasan. Melihat petasan. Bawaannya selalu ingin meledak begitu melihat saya. Saya juga sampai bingung. Kadang-kadang tidak merasa bersalah apa-apa, tetapi wah, kayak bosnya senang makan pedas. Kok bisa? Iya, senang kayak senang makan sambel. Omongannya pedas terus. Iya, omongannya pedas terus. Nggak pernah ada baik-baiknya. Padahal saya sendiri sudah berusaha sabar. Karena kan masa pandemi ini untuk mencari pekerjaan juga susah. Iya, jadi benar, sudah saya sabar terus. Tetapi lama-kelamaan kok rasanya juga sedikit mangkel juga. Ada kadang-kadang perasaan, wah rasanya kok nggak kuat kalau setiap minggu, setiap hari harus kayak gini terus. Sampai suatu saat ada pikiran juga, gimana ya kalau saya berhenti saja ya. Rasanya kok nggak kuat. Susah kan cari kerja sekarang. Iya. Terus gimana? Nah itu sempat ada perasaan ingin berhenti, tetapi di satu sisi juga dilema. Kalau misalnya saya berhenti, saya juga belum yakin apa kedepannya bisa ada pekerjaan yang lebih baik, atau mungkin saya dapat pekerjaan yang lebih jelek lagi daripada ini, dapat bos yang jahatnya 2 kali lipat lagi. Iya. Gini loh Bro Michael, ya kalau boleh saran ya, 1, bawa doa dulu aja, doa dulu ya supaya kamu dapat jawaban apakah kamu mau berhenti atau mau meneruskan kerja di situ. Itu sih kalau masukanku. Kalau teman-teman yang lain gimana? Iya, jangan, saya rasa sih lebih baik kamu sabar aja dulu, bro. Jadi lebih baik tetap bertahan, tetap sabar ya. Iya. Benar kata Andi, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya ini, bro. Nah, betul. Nah, aku juga mau sharing ya, buat Bro Michael. Aku dulu juga sama. Ya, kurang lebih yang namanya bos itu kan pasti selalu benar, ya kan? Kalau namanya pegawai kan ya salah-salah ya, yang namanya pegawai ya pasti salah gitu loh. Cuman ya kita kan sebagai umat beriman ya kita harus berdoa, apalagi kita kan mengemban tugas kan kita harus menjadi pembawa kabar sukacita.
Nah, ya maksudku mungkin kita harus mendoakan bos kita juga supaya juga pekerjaan juga lebih diberkati juga. Kalau di tempat pekerjaan kita diberkati, otomatis kita kan juga diberkati. Nah, yang saya percaya setiap kita kan ditempatkan dimanapun kita berada, Tuhan pasti punya rencana. Nah, mungkin bosnya Michael mungkin punya luka batin atau mungkin punya masalah sama keluarga, kan bisa jadi kan? Ya, mungkin kata teman-teman juga begitu sih. Rasanya ada masalah di rumah tangga juga. Sebab saya sendiri mendengar di saat saya di ruangan, ditelepon suaminya bos saya langsung ngamuk-ngamuk. Dan kesannya sangat-sangat merendahkan saya, terutama merendahkan laki-laki. Ya. Tapi dengan cerita Andi tadi, saya juga mendapat sesuatu gambaran yang baru. Memang benar, mungkin kan saya dapat pekerjaan ini juga kan bukan suatu kebetulan. Saya rasa juga ya rencana Tuhan menempatkan saya di situ. Yes. Mungkin Tuhan mempunyai suatu rencana yang saat ini saya sendiri juga mungkin belum tahu. Mungkin Tuhan mau memakai saya untuk sesuatu. Mungkin untuk memenangkan hati bos saya juga ya. Iya. Benar bro. Bisa jadi begitu bro. Tuhan pasti punya rencana yang indah di balik semua kejadian. Ya. Benar bro. Ya mungkin kita waktu syafaat mungkin berdoa juga buat Bro Michael ya, Melinda, supaya pekerjaan mereka juga berkati, bosnya juga dijamah Tuhan ya teman-teman ya. Ya, kita berdoa terus. Kita juga doakan untuk keluarga dari bosnya Michael ya. Terus kemudian mereka di dalam berkeluarga sehingga apa yang mereka alami itu bisa cepat selesai dan tidak merambat ke teman-teman kerja. Setuju ya? Setuju. Karena saya minta doa dari teman-teman semua ya. Semoga saya selalu kuatkan dan saya juga bisa menjadi pembawa Kristus di dalam setiap pekerjaan saya, terutama di dalam setiap pertemuan saya dengan bos. Amin. Agar kalau dia melihat saya sudah tidak melihat sebagai petasan lagi, tetapi dia bisa melihat sebagai permen kalau sekarang. Ya, amin. Permen. Amin. Amin. Oke. Itu saja sharing dari saya. Terima kasih untuk penguatan dari teman-teman semua. Ya. Thank you. Thank you. Oke. Kita bisa doakan bersama, Sis Aulia. Kita doakan yuk. Yuk. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama ya buat Bro Michael ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, saat ini Engkau tahu setiap permasalahan yang dihadapi teman kami Bro Michael. Kami mohon Tuhan agar Engkau berkati setiap pekerjaannya, Engkau juga berkati bosnya, Engkau beri kelembutan hati bagi bosnya, agar menjadi lebih bijaksana, semakin hari menjadi lebih bijaksana. Dan juga beri Bro Michael kerendahan hati dan kesabaran dalam menghadapi semua masalah ini. Beri dia iman percaya bahwa setiap masalah yang boleh dia alami merupakan dengan seizin-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati selalu keluarga Bro Michael dan juga keluarga bos dari Bro Michael. Terima kasih, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, amin. Bapa, Michael berharap agar dia bisa menjadi permen di hadapan pemimpinnya, tetapi hatinya masih galau. Dia masih ragu-ragu. Ternyata mengambil keputusan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Maka setelah selesai berdoa di dalam sel,
dia kembali bergumul bersama dengan Tuhan dengan hati yang penuh kejujuran. Puji Tuhan ya, kita mempunyai komunitas sel yang sangat-sangat menguatkan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk yang sang menolong dalam sesatmu. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ampuni aku sebagai seseorang yang sombong di hadapan-Mu Tuhan. Seorang yang selalu mengandalkan diri sendiri, sehingga aku lalai kalau aku mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa. Harusnya aku bersandar kepada kekuatan-Mu, tetapi di setiap kelemahanku aku percaya disitulah kuasa-Mu sempurna. Saat ini Tuhan, aku mau percaya dengan segenap iman akan setiap janji-janji-Mu. Dan ku tahu di dalam setiap pergumulanku Engkau selalu ada bersamaku Tuhan. Dan dalam setiap perkara hidupku, biarlah hanya Engkau yang menjadi sumber benar. Aku bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api
penonton yang dicintai Tuhan, apakah Anda berbelas kasih kepada Michael? Apakah Anda ingin beri dukungan kepada Michael? Kalau Anda mau memberi dukungan kepada Michael, maka pada layar Anda di bagian reaction, Anda klik, di situ akan keluar beberapa gambar. Nah, kalau Anda mau memberi dukungan kepada Michael untuk tetap semangat, Jayo, maka klik gambar jempol. Silakan, kita semua menunggu. Ada berapa banyak jempol yang tertera pada layar Anda? Banyak jempol yang keluar? Luar biasa, luar biasa. Karena dukungan dari teman-teman komunitas, dukungan dari semua yang hadir di dalam acara Senin malam hari ini, dan juga karena pergumulannya bersama dengan keluarga, dengan Tuhan, dalam doa, syukur, pujian, maka Michael tiba di satu titik keputusan. Apa keputusannya? Dia mengatakan kepada Melinda, "Ma, aku tidak jadi resign." Lah Pa, lah kamu terus dihina Ibu Christina itu bagaimana? Tidak apa-apa. Papa sudah ambil keputusan. Papa tetap bekerja di situ. Tuhan pasti punya rencana. Apa ya rencananya? Tahu? Tahu? Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Termasuk Ibu Christina juga tidak tahu. Bapak Michael apalagi tidak tahu. Sampai pada satu hari Michael diminta kembali bertemu dengan Ibu Christina. Kalau pada dulu-dulunya setiap kali ada intercom bunyi, Dut! Michael datang, langsung jantungnya bergejolak. Tapi hari ini setelah mendapat dukungan dari semua pihak, setelah berdoa, yakin akan firman dan janji Tuhan, Michael dengan gagah berani datang menghadap kepada Ibu Christina untuk memberikan presentasi yang luar biasa. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bagaimana? Sudah beres? Sudah beres, Bu. Saya sudah menghitung semua kemungkinan, sudah saya prediksi, dan bisakah saya mempresentasikan penawaran ini, Bu? Oke, kita mulai. Nah, ini satu buat Ibu. Michael mulai memberikan presentasi hasil kerjanya, pemikirannya agar proyek di Makassar yang semula terancam batal itu bisa berhasil ditangani oleh perusahaan yang baru ini. Ibu Christina terus memperhatikan. Hatinya mulai tergerak. Oh,
ternyata Michael ini bukan pria TOLOL. Jalan berpikirnya begitu gemilang. Luar biasa. Kekuatan siapa kira-kira yang membuat Michael begitu yakin mempresentasikan pekerjaannya? Jadi kira-kira Bu, seperti itu presentasi saya Bu. Memang seperhitungan saya, kita nanti mungkin di bulan ketiga atau bulan keempat baru ada peningkatan. Tetapi itu sudah hasil win-win solution yang paling jujur yang bisa kita tawarkan. Memang di dalam masa yang serba tidak jelas ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Tetapi gak apa-apa Bu, kita belajar berharap, belajar untuk selalu berdoa. Kita bawa selalu dalam doa proyek ini agar bisa berhasil, sebab proyek ini juga bisa membawa dampak kepada banyak orang. Memang banyak hal seperti dulu saya di saat masa pandemi saya harus mengalami PHK. Saya terlalu berdoa kepada Tuhan sampai suatu saat di segala ketidakpastian tiba-tiba saya dapat surat panggilan interview dari perusahaan itu. Ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil selama kita mau berharap dan berserah kepada Dia. Berarti selama ini tuh saya salah ya. Saya minta maaf karena kemarin saya meremehkan kamu. Selama ini pula saya itu sudah melupakan Tuhan. Saya sudah jarang berdoa. Benar kata kamu, Tuhan itu memang hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri diriku. Percaya Dia tak jauh dariku, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Baik, kalau begitu besok antarkan laporanmu ke rumah ya. Saya harus segera membuat reviewnya. Siap, baik Bu. Berarti ini saya bawa, nanti ada beberapa bagian yang saya revisi lagi. Besok pagi-pagi saya bawa ke rumahnya. Iya, oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, makasih Semoga ya. Tuhan selalu memberkati Ibu dan keluarga. Amin, terima kasih. Ya, aduh sampai terharu. Yang paling membahagiakan adalah kalau Anda dan saya boleh menyaksikan satu mukjizat terjadi. Mukjizat apa? Mukjizat perubahan dari hati yang keras menjadi lembut dan menyadari dengan jujur betapa butuh akan kehadiran Allah. Michael semakin teguh di dalam keputusannya. Dia akan tetap berada di dalam perusahaan ini. Dia mau menjadi pembawa terang di situ, mau menjadi garam dunia. Dia berjanji akan terus berdoa bagi Ibu Christina dan seluruh keluarganya. Sungguh ini satu-satunya yang kuandalkan dan terbukti nyata
Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Membawa Kristus ke dalam dunia kehidupanku sehari-hari. Itu yang sudah dilakukan oleh Michael di tengah dunia kerjanya. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, ketika udara masih sejuk, Michael bersama Melinda berangkat ke rumah Ibu Christina untuk menyerahkan seluruh proposal yang telah disempurnakan pada malam harinya. Mari kita saksikan apa yang terjadi. Selamat pagi. Oh, pagi. Saya Michael. Iya. Saya diminta oleh Bu Christina untuk menyerahkan proposal ini. Oh, gitu. Iya. Wah, minggu-minggu kok pasti kerja juga ya? Iya. Sebentar ya, saya panggilkan ya. Mama. Ya, Ini loh, Ma. Kok ada anak buahmu ini minggu-minggu masih kerja, Ma ya? iya aku yang nyuruh itu, aku mau perlu buat review. Oh, iya. Ini Bu, sudah saya revisi Bu. Oke, makasih ya. Oh, ini siapa? Ini istri saya Bu. Oh, iya. Ya, terima kasih. Sini. Kamu kok ikutan? Kenapa? Iya Bu, saya hari ini mendukung suami saya karena ketika masa pandemi itu dia kena PHK, dia itu sangat terpuruk dan sangat stres sekali. Jadi itu terdampak untuk keluarga kami. Kami sekeluarga mengalami masa-masa yang sulit. Tapi kami percaya bahwa tidak ada yang dapat menolong kami kecuali Tuhan. Jadi saya setiap hari berdoa, kami meminta kepada Tuhan agar memberi pertolongan. Nah, mungkin diterimanya Michael di perusahaan Ibu adalah jawaban dari doa kami. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih loh Bu, karena dia bisa bekerja di tempat Ibu. Iya. Saya itu salut loh sama kamu. Kamu itu selalu support sama suami kamu. Kalian juga berdua saling dukung satu sama lain. Aduh, Michael itu juga orang yang baik kok saya rasa. Dia berdedikasi tinggi. Saya lihat berarti tanggung jawab dia terhadap keluarga juga bagus sekali. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu. Sebenarnya saya itu iri sekali lihat kalian berdua itu. Aduh. Mama. Iya? Bentar, Ma, sini, Pak. Silakan duduk dulu, saya Iya, mau Pak. ngobrol dulu ya. Ya. Apa sih, Pak? Saya itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Michael. Pak Michael ini sharing banyak ke saya. Dia sharing bagaimana perjuangan dia menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah yang baik, Mah. Papa itu baru sadar, Mah, ternyata selama ini tuh Papa ini tidak menjadi seorang suami yang baik bagi Mama, tidak menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kami, Mah. Maafkan Papa, Mah. Papa akan berusaha lebih baik lagi, Mah. Mama
juga minta maaf ya Pak ya. Selama ini Mama itu sering sekali ngomel-ngomel sama Papa. Enggak apa-apa, Ma. Ya, Ma. Kita itu ternyata salah posisi, Ma. Seharusnya Papa ini sebagai pimpinan di keluarga ini, Ma. Seperti Kristus yang menjadi pimpinan bagi jemaatnya, Ma. Yuk, Ma, kita minta Pak Michael dan Ibu untuk mendoakan kita, Ma, ya. Yuk, Ma, yuk, mari. Saudara, bila pada saat ini ada di antara Anda yang sedang mengalami di dalam keluarga Anda masalah-masalah dalam bentuk apapun, inilah saatnya untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mohon karya Tuhan juga bekerja di dalam keluarga kita masing-masing. Atau jika ada di antara Anda yang teringat kepada keluarga kenalan Anda yang juga sangat membutuhkan kehadiran Tuhan, bawa mereka di dalam doa Anda pada malam hari ini, karena Dia sungguh hadir di sini. Kita semua yakin bahwa Dia sungguh hadir di tempat kita masing-masing. Berdoalah dengan segenap hati. Persembahkan keluarga Anda. Persembahkan keluarga-keluarga lain yang Anda tahu. Kekurangan cinta, biarlah malam hari ini cinta-Mu Tuhan kembali menyegarkan setiap keluarga. Kami bersyukur Tuhan, kemenangan boleh terjadi pada saat ini, pemulihan kami alami, dan keselamatan kelepasan dialami oleh keluarga-keluarga.
Dan kami mau Bapa, setiap pribadi yang hadir di dalam Zoom meeting ini, kami berkata kepada Engkau Bapa, mulai dari diri kami terlebih dahulu. Mulai dari diri kami untuk mencurahkan cinta-Mu, untuk mencurahkan pengampunan-Mu, untuk mencurahkan supaya kami dapat mendukung orang-orang yang ada dalam keluarga kami. Kami bersyukur Bapa, karena saat ini kemenangan-Mu boleh terjadi. Terima kasih. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Engkaulah yang dipermuliakan di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, dan kami mau bekerja sama untuk mewujudkan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami adalah orang-orang yang Kau utus untuk membawa Kristus ke dalam dunia kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus yang sudah bangkit, yang mulia dan jaya, yang tetap ada dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.